Nah, ini sekali lagi sifatnya mengingatkan karena form ini sudah kita share, sudah kita bagikan melalui PIC provinsi sebelum atau pada awal tahun sebelum kita ramai dan disibukkan terkait Koperasi Desa Merah Putih. Isinya seperti ini. Form Excel standar ya. Kalau ini bentuknya Excel manual. Jadi kita menerima laporan progress update dari PIC provinsi. Isiannya seperti biasa dari mulai nomor sampai nama desa, terus kemudian ada pagu dana desanya, terus kemudian berapa alokasi DD untuk ketahanan pangannya setiap desa. Dengan catatan bahwa secara regulasi alokasi DD untuk ketahanan pangan adalah minimal atau paling sedikit 20%. Paling sedikit 20% untuk prioritasnya adalah penyertaan modal BUMDes dalam kegiatan ketahanan pangan. Jadi kalau dalam satu desa satu kegiatan sudah memakan biaya sebesar 20% atau lebih, maka kegiatannya hanya satu. Bagaimana kalau dalam satu pengelola tapi atau satu desa tapi kegiatannya beberapa? Boleh. Ini contohnya dalam satu desa ada dua kegiatan yang kalau di total itu melebihi dari 20% dana desa. Itu boleh-boleh saja. Nanti teknis pengisiannya seperti ini. Di copy baris aslinya, terus kemudian diisikan di bawahnya atau di paste, di insert barisnya. Terus setelah alokasi DD-nya ada bidang kegiatannya, apakah pertanian atau perkebunan sampai dengan pengolahan. Pilih salah satunya sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Baru kemudian mengisikan jenis kegiatannya apa saja, apakah ada sewa lahan, sewa bangunan, sampai dengan modal pekerja. Terus kemudian ada jenis kegiatan lainnya. Lainnya ini sekiranya ada jenis kegiatan yang tidak terwakilkan yang ada di sini dari mulai sewa lahan sampai modal pekerja. Tulis lainnya di sini jika tidak terwakilkan. Contohnya di sini ada sewa alat semprot, itu kan tidak ada dalam jenis kegiatan sebelumnya. Maka kita isikan satu di kolom lainnya, baru kemudian kita isikan deskripsi atau keterangan dari kegiatannya. Terus kemudian ada isian atau kolom pengelolanya. Nah, ini kolom pengelolanya pilihannya ada BUMDes, BUMDesma, lembaga ekonomi lainnya, dan TPK Ketahanan Pangan. Perlu diingatkan juga Bapak Ibu, prioritasnya sekali lagi yang menjadi pengelola ketahanan pangan adalah BUMDes. Karena secara regulasi jelas dituliskan paling sedikit 20% peruntukannya untuk penyertaan modal kepada BUMDes. Baru kalau tidak ada atau belum ada BUMDesnya, maka pemerintahan desa membentuk TPK Ketahanan Pangan yang ujung tujuannya adalah untuk pembentukan atau pendirian BUMDes. Kalau sampai terpaksanya tidak ada juga, misal pemerintah desa kesulitan untuk membentuk TPK-nya karena tidak memiliki SDM yang sesuai eh, peruntukannya, ya prioritas berikutnya adalah kepada lembaga ekonomi lainnya, bisa kelompok masyarakat, kelompok usaha atau kelompok tani, dan sampai dengan Kopdes misalnya, itu menjadi prioritas terakhir. Setelah diisi pengelolanya, kemudian kita isi komoditasnya. Komoditas itu apa? Barangnya berupa apa? Apakah tanaman pangan, tanaman hortikultura, atau peternakan, kesehatan hewan. Kita pilih salah satu di jenis komoditasnya, kemudian di
sebelahnya ada jenis spesifik komoditasnya. Kalau kita memilih tanaman pangan, apakah kita tanam padi, jagung, kedelai, dan seterusnya sampai dengan tanaman pangan lainnya. Kalau milih tanaman pangan lainnya, nanti diisi di keterangan sebelahnya. Apa eh, tanaman pangan lainnya? Apakah sagu misalnya yang tidak ada pilihannya di sini, atau tanaman-tanaman lain yang terkait dengan ketahanan pangan. Kalau misal pilih komoditasnya adalah peternakan kesehatan hewan, nanti keluar pilihannya ada ternak besar, ternak kecil, sampai ternak lainnya. Ini diisikan contoh di sini adalah pengolahan ayam filet atau ayam potong tanpa tulang, misalnya seperti itu. Terus ada kolom satuan komoditasnya. Kalau tanam padi berarti hasilnya adalah kilogram atau ton atau lainnya. Terus kalau misal ternak ayam atau ternak domba, satuannya adalah ekor dan seterusnya. Terus ada lagi kolom area tanam dan masa tanam. Area tanam ini luasan lahannya. Tidak hanya pertanian atau perkebunan, tapi juga peternakan. Berapa luasan lahan untuk ternak ayam misalnya. Atau berapa luasan lahan untuk pengolahan hasil apa namanya tanam singkong misalnya. Jadi luasan lahannya untuk area tanam ya Bapak Ibu. Ada lagi masa tanam atau masa produksinya. Ini kapan dimulai dan kapan estimasi selesainya. Nah, data-data seperti ini termasuk dengan realisasi biayanya atau anggarannya itu biasanya terdapat dalam RAB, dalam proposal kegiatan. Dan ada biasanya di dalam proposalnya tercantum RAB, berapa perkiraan anggaran biayanya, sampai dengan luasan tanam dan masa produksi atau masa tanamnya. Ini kalau realisasi biaya kan misal kegiatannya belum selesai, kita belum tahu realisasi biayanya seberapa. Kita pakai perkiraan atau estimasi. Maka datanya bisa dari RAB atau dari hasil ngobrol atau wawancara bersama pengelolanya, baik pengurus BUMDes ataupun pengelola lainnya. Terus kemudian ada kolom pemanfaatan hasil tanam. Apakah diperuntukkan untuk lumbung pangan ataukah keseluruhannya untuk dijual atau ada sistem bagi hasil bersama kelompok masyarakat. Misalnya kita mengisikan pemanfaatan hasil tanamnya dari ternak ayam adalah untuk lumbung pangan. Misalnya kita isikan lumbung pangan ini dengan satu. Satu itu artinya iya ya. Terus kemudian kalau diisi lumbung pangannya maka di kolom jumlah persediaan lumbungnya maka harus diisikan berapa ekor ayam, berapa ribu ekor ayam yang dijadikan lumbung pangan. Kalau tidak dijadikan lumbung pangan maka di sini nol, terus hanya keseluruhan hasil tanamnya untuk dijual misal. Maka yang diisikan adalah kolom yang ini, pendapatannya. Berapa omset dari penjualan hasil tanamnya dan berapa labanya dari hasil penjualan. Jarang-jarang kita berkegiatan usaha, apalagi dalam hal ketahanan pangan gitu ya. Kecuali ada musibah, misal eh, ayamnya kena virus atau tanaman padi atau tanaman lainnya kena hama dan lain sebagainya. Jarang ada istilah rugi. Jadi dituliskan saja laba atau keuntungannya seberapa persen dari hasil penjualannya dalam bentuk nominal angka rupiahnya ya.
Kalau dari bagi hasil, misal ada sistem bagi hasil dalam kegiatan ketahanan pangannya, maka dituliskan di sini bagi hasilnya 1, terus kemudian kolom di sebelah sini diisikan berapa rupiah pendapatan dari bagi hasilnya. Bagi hasil ini bisa pengelola bersama dengan masyarakat atau kelompok masyarakat, atau misal bagi hasil bersama pengelola lainnya misalnya. Nah, terakhir ada kolom pekerja dan penerima manfaat. Lagi-lagi untuk jumlah pekerja biasanya tercantum dalam proposal kegiatan, berapa pekerja yang dilibatkan, berapa laki-laki, berapa jumlah perempuan, dan berapa jumlah anggota rumah tangga miskin di dalam jumlah pekerja ini. Misalnya di sini ada penggunaan pekerja dalam kegiatan usaha ternak ayam misal sebanyak 10 laki-laki dan 20 orang perempuan. Di dalam 30 orang pekerja ini, di dalamnya ada tergolong dalam ARTM atau anggota rumah tangga miskin sebanyak 15 orang. Jadi bukan 15 ditambah 30, tapi 15 ini adalah komposisi di dalam 30 orang ini. Apakah di dalamnya ada ARTM atau tidak? Kalau tidak ada ya kita isikan 0 saja, bahwa jumlah pekerja di kegiatan ketahanan pangan tersebut tidak melibatkan ARTM. Artinya begitu Bapak Ibu. Terakhir ada kolom penerima manfaat. Kolom penerima manfaat mirip dengan kolom pekerja ini ya. Berapa jumlah laki-laki, berapa perempuan, dan berapa ARTM di dalamnya. Dari mana kita dapat angka-angka penerima manfaat ini, Pak? Dari studi lapangan saja. Misal kita sebagai TPP mendampingi kegiatan ketahanan pangan. Sama pengelolanya kita wawancara, lagi-lagi mendapatkan data sekunder melalui ngobrol, wawancara dengan pengelola. Berapa kira-kira penerima manfaat dari kegiatan usaha ini, Pak atau Bu? Contoh penerima manfaat seperti apa? Misalnya dalam kegiatan ketahanan pangan berupa ternak itik atau ternak ayam, melibatkan masyarakat dalam mengurus limbah kotoran kandang misalnya. Sebanyak berapa laki-lakinya, berapa banyak perempuannya. Kurang lebih begitu teknisnya ya Bapak Ibu ya, terkait form ketahanan pangan nasional. Sekali lagi tujuannya kita ingin mengetahui secara detail kegiatan ketahanan pangan yang dijalankan oleh desa ini berupa apa saja, bidangnya apa saja, apakah di bidang pertanian, apakah perkebunan, apakah perikanan, atau pengolahan, atau distribusi, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu per desa mereka menjalankan apa saja. Syukur-syukur kita bisa mengetahui produk tematik dari setiap wilayah. Misal di Sulawesi Tengah bagian utara misalnya tematiknya adalah tanam kelapa misalnya. Di Sulawesi Tengah bagian selatan tematik produknya adalah penanaman singkong misalnya seperti itu. Jadi tujuan pengisian dari form ini salah satunya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan harapan kita tidak lagi menggunakan form manual begini. Nanti setelah menu 2025 keluar di MonFDD, mudah-mudahan bisa dilakukan secara online atau melalui aplikasi MonFDD. Kami pendamping desa, setia dalam karya, menguatkan bum desa, menuju desa sejahtera.
Bangun desa, bangun Indonesia. Bangun desa, bangun Indonesia. Ya, bangun Indonesia. Bangun Indonesia. Bangun Indonesia.